Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk minggu ini kita switch ke kuliah online, maka dari itu saya akan menjelaskan beberapa hal di sini yang terkait dengan sistem pembelajaran untuk materi yang pertama pada pertemuan kedua. Ya. Ketiga ya. Kalau kemarin memang ada beberapa pertanyaan awal yang saya berikan kepada kalian. Nah, oke. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai sistem pembelajaran. Nah, memang, seperti kemarin yang saya tanyakan adalah adanya masalah pendidikan dan saya bertanya mengapa Anda mengatakan itu sebuah masalah, begitu ya. Memang banyak sekali fakta-fakta yang, mengatakan bahwa mutu pendidikan itu yang relatif rendah saat ini memang karena murni adanya suatu penerapan pendekatan yang monodisipliner. Artinya apa? Bahwa memang hanya fokus pada hal-hal itu saja atau fokus pada satu hal tertentu. Nah, maka dari itu kita hari ini akan sedikit membahas mengenai sistem pembelajaran dan memang tujuan untuk perkuliahan hari ini Anda paham mengenai konsep sistem pembelajaran itu seperti apa. Nah, memang pembelajaran itu seharusnya dipandang sebagai sebuah sistem. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan melihat ke belakang sedikit. Dan kaitan dengan sistem tersebut memang juga tentu ada hal juga yang dilihat dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Termasuk pembelajaran itu akan lebih terarah, terstruktur, dan sistematis bila pendidikan itu dipandang sebuah sistem. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Kalau kita melihat sesuatu itu sebuah sistem, katakanlah boleh tidak pendidikan terlebih dahulu ya, boleh kita melihat hal yang lain gitu. Nah, dalam sistem itu sendiri memang ada hal-hal yang harus diprioritaskan dan harus dilihat secara baik-baik. Nah, kemudian apa ya itu sistem? Nah, sistem itu sendiri adalah maaf, sekumpulan komponen yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama secara teratur untuk tujuan bersama. Dan di sini Gustafsson dan Branch 2007 juga mengatakan bahwa sistem itu adalah suatu himpunan komponen yang terintegrasi, yang saling berinteraksi. Dan di sini juga ada yang mengatakan bahwa sekumpulan bagian yang saling berhubungan, bekerja secara independen atau bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan yang kompleks. Nah, pendidikan itu memang hal yang sangat kompleks, tetapi di dalamnya banyak sekali orang-orang yang saling berhubungan, banyak sekali bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja bisa secara sendiri dalam artian adalah melakukan tugas pokok fungsi masing-masing atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, 3 karakteristik penting dari sistem itu sendiri ada satu, sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen. Interaksi antara komponen dalam sistem, kemudian tujuan sistem. Dan di sini memang harusnya independen, sinergetic, dynamic, and cybernetic. Nah, begini, katakanlah dalam sebuah perkuliahan begitu ya, dalam perkuliahan itu sendiri, misalnya di mata kuliah saya, itu memang ada sebuah sistem di situ. Ada materi, ada mahasiswa, ada dosen. Bayangkan ketika satu saja sistem dari itu tidak ada. Apakah bisa berlangsung dengan baik? Bisa saja berlangsung. Tetapi apakah itu berlangsung dengan baik? Itu tidak bisa ada jaminan. Misalnya ada materi, tapi tidak ada dosen, ada mahasiswa. Apakah bisa berjalan? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ada di sini beberapa pendekatan sistem dalam pendidikan. Sebagaimana dikutip di Mudia Harjo dalam Panen dan Malati 1997, mendeskripsikan adanya 12 subsistem dalam pendidikan. Di antaranya adalah tujuan peserta didik,
manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga pengajar, dan pelaksana alat bantu ajar, fasilitas, teknologi, kendali mutu, penelitian, biaya pendidikan. Nah, pendekatan-pendekatan yang disebutkan di sini adalah subsistem yang mendukung sistem utama, begitu. Kalau kita melihat dalam satu sistem pendidikan memang semua hal ini ada begitu ya. Satu saja tidak ada, itu bisa mempengaruhi jalannya pelaksanaan pendidikan itu sendiri dan otomatis akan berpengaruh pada tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kita merujuk ke lebih hal yang spesifik lagi bahwa sekolah sebagai sebuah sistem atau suatu sistem. Sekolah itu sendiri memang memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output, masukan, proses, dan luaran. Input sekolah umumnya dibedakan atas masukan mentah, termasuk kondisi peserta didik, sosial, ekonomi, dan budaya, masukan instrumental, termasuk tenaga kependidikan, kurikulum, sarpras, metode, media, manajemen, evaluasi, masukan lingkungan sendiri itu termasuk sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, saya rasa ini sudah bisa dipahami ya, karena Anda sudah pernah melakukan PLP 1 dan Anda sendiri bisa melihat adanya komponen ini memang nyata adanya dalam suatu sekolah. Tetapi keadaan sebenarnya Anda memang tidak bisa melihat secara jauh karena memang dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Ada yang mengatakan bahwa semua yang disebutkan di sini termasuk rahasia atau dapur umumnya suatu pendidikan. Dan memang itu hal yang lumrah ya, tidak semua hal dapat kita ketahui keadaan yang sebenarnya kecuali kita menjadi bagian dari sekolah atau sistem tersebut. Nah, kemudian input dalam sistem sekolah juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada input sumber daya, money, materials, method, machines, input manajemen, kurikulum, kalender akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas guru, pembagian tugas standik, peraturan akademik, tata tertib, kode etik, biaya operasional. Nah, kemarin ini sekali lagi saya menyebutkan bahwa Anda sudah langsung pada saat itu ada SOTK ya, struktur organisasi struktur organisasi tata kelola. Nah, Anda tahu di situ ada yang jadi kepala sekolah, wakil, kurikulum, dan lain sebagainya. Hal tersebut memang diatur sedemikian rupa dan dalam bagian itu adalah sebuah sistem yang masing-masing personal itu mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian, pendekatan sistem dalam pembelajaran itu sendiri, hal-hal ini berkaitan dengan prosedur yang dirancang untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah rancangan pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah adanya tujuan tersebut akan memandu komponen dalam sistem untuk bekerja secara optimal sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pendekatan sistem ini, guru sebagai perancang pembelajaran akan mampu melihat keterkaitan antara subsistem dalam sistem. Ini adalah hal-hal awal yang harus kalian ketahui, bahwa kenapa kalian nantinya harus membuat rencana pembelajaran, kenapa Anda harus memahami silabus kemudian dapat membuatnya, kemudian kenapa Anda harus membuat prota, promes, program semester, dan program tahunan. Semua itu memang dilakukan dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pendidikan atau tujuan tertentu dalam tingkat pendidikan yang Anda masuki. Kemudian komponen input yang berinteraksi dan mempengaruhi hasil belajar itu otomatis sama ya seperti tadi itu disebutkan subsistem. Bahwa peserta didik juga ikut mempengaruhi pada hasil belajar. Kalau kemarin pertanyaan saya, siapakah yang paling bertanggung jawab atas berhasilnya sebuah proses pembelajaran? Kalau Anda menyebutkan guru, itu rasanya kurang tepat. Kenapa? Karena semua yang menjadi bagian dalam sebuah sistem pembelajaran itu juga bertanggung jawab atas berhasilnya sebuah pendidikan.
Nah, di sini kita lihat ada peserta didik, ada pendidik, ada tujuan pembelajaran, ada metode, ada model, ada media pembelajaran, lingkungan, pembiayaan, penilaian. Nah, kita akan nantinya fokus pada metode atau model atau pendekatan atau strategi, begitu. Kemudian ada komponen input di situ yaitu peserta didik. Ini akan kita membahas satu persatu lebih detail lagi bahwa kita harus tahu bahwa peserta didik itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kondisi apa saja? Misalnya kondisi fisiologis, ada jasmani, kesehatan, organ tubuh, dan lain-lain. Kemudian ada kondisi psikologis, ada kecerdasan, sikap, minat, motivasi, bakat, gaya kognitif, kesiapan belajar, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu memang adanya perbedaan ini menjadi hal atau tantangan yang luar biasa bagi pendidik dalam mempertimbangkan berbagai hal kaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian sebagai pendidik, Anda akan menjadi calon pendidik yang profesional nantinya di sini. Ada beberapa kompetensi yang harus Anda kuasai di sini. Dan saya rasa ini sudah pernah diberikan pada mata kuliah sebelumnya atau bahkan menjadi uh, poin utama ketika nantinya Anda terjun dalam dunia pendidikan atau sebuah sistem pendidikan. Nah, yang pertama adalah Anda harus dapat menguasai karakter peserta didik. Dengan banyak mungkin melakukan komunikasi dengan peserta didik, Anda melakukan pendekatan secara personal atau secara keluargaan, begitu. Kalau Anda melihat di prodi gitu ya, kan mungkin banyak yang dosen itu agak kepo dengan kegiatan atau bahkan yang lebih personal lagi, rumah kamu di mana, kamu bersaudaranya berapa, orang tua kamu kerjanya apa. Itu sebenarnya tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk hanya ingin mengetahui karakter peserta didik itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu karakter peserta didik itu sendiri, rasanya agak mudah untuk kita tahu seberapa jauh sih sebenarnya dia mempunyai kompetensi tertentu, begitu. Tapi sekarang, sudah tidak, sulit lagi ya memahami ini. Kadang kita tahu, eee, karakter peserta didik itu melalui status yang dia buat, itu juga mempengaruhi status WA atau Instagram atau media sosial manapun yang dia punya dan kebetulan kita follow dia, begitu. Kemudian menguasai teori belajar. Oke, ini sudah jelas. Mengembangkan kurikulum, nah ini agak sedikit berat ketika kita menjadi pendidik tetapi mengembangkan kurikulum. Jadi mohon nanti digarisbawahi memang mengembangkan kurikulum ini tidak dilakukan secara soliter, tetapi lebih dilakukan secara berkelompok, kemudian melalui sharing, discussion, gitu. Kemudian menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran yang mendidik pasti dan memanfaatkan teknologi, saya rasa kalian sudah paham gitu ya dengan teknologi sekarang sudah jauh lebih baik daripada kami sebelumnya. Kemudian memfasilitasi pengembangan peserta didik, berkomunikasi efektif, melakukan penelitian, memanfaatkan hasil penilaian, kemudian melakukan tindakan reflektif. Nah, kemudian sebagai pendidik itu juga harus punya kompetensi kepribadian. Anda harus bertindak sesuai dengan norma agama, jujur, berakhlak mulia, teladan, stabil, dewasa, arif, berwibawa, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri, kemudian menjunjung kode etik profesi guru. Nah, ini sangat penting. Kemudian ada kompetensi sosial, objektif, tidak diskriminatif, komunikatif, efektif, adaptif, komunikasi lisan dan tulisan yang baik. Nah, memang semua ini harus ada pada dalam diri kalian. Oke lah, katakanlah sekarang Anda beberapa tidak ada dalam diri kalian dan sangat sulit memang ya menjadi pribadi yang disyaratkan oleh undang-undang terkait dengan bagaimana kita harus menjadi seorang pendidik gitu. Tapi at least kita akan menuju ke sana gitu. Kita akan menjadi panutan bagi siswa kita. Kemudian ada kompetensi profesional, menguasai materi, konsep, pola pikir terkait
mata pelajaran yang diampu, kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, pengembangan materi secara kreatif, bersikap reflektif, dan adaptif terhadap teknologi. Saya rasa ini sudah jelas ya. Nah, kemudian di sini ada komponen input yaitu tujuan pembelajaran. Deskripsi mengenai tingkah laku atau kinerja yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran dilakukan. Pastinya dalam pembelajaran itu harus ada tujuan yang akan dicapai. Jangan sampai Anda masuk ke dalam kelas, kemudian oke, silakan bukunya dibuka halaman 7, dibaca, setelah itu kerjakan dan dikumpulkan. Tidak seperti itu. Dari awal Anda sudah sampaikan, oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara berterima kasih dalam bahasa Inggris, misalnya. Jadi harus disampaikan dari awal. Ini penting, ini manfaatnya apa untuk kalian. Nah, begitu. Kemudian di sini ada metode. Metode itu banyak sekali contohnya ya. Ceramah, ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, debat, penemuan, demonstrasi, simulasi, pemberian tugas, kerja kelompok, dan karya wisata. Saya rasa ini adalah hal-hal yang sudah pernah Anda lakukan dan tinggal nantinya bagaimana Anda mengimplementasikan di sebuah kelas, kemudian bisa melakukan modifikasi terhadap metode-metode dan disesuaikan dengan materi yang sedang Anda sampaikan pada saat itu. Nah, kemudian di sini kaitan dengan komponen input yang kaitan dengan model atau strategi atau pendekatan, bahwa model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Dan pendekatan itu sendiri adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran itu sendiri adalah pilihan pola atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi mohon di sini Anda perhatikan baik-baik bahwa ada perbedaan antara model, strategi, dan pendekatan. Berarti ketika kapan Anda itu mengatakan itu sebuah model, kapan Anda mengatakan itu sebuah pendekatan, dan kapan Anda mengatakan itu sebuah strategi pembelajaran. Tapi yang jelas adalah poin ketiga ini adalah hal utama yang sering Anda hadapi dan sering Anda implementasikan begitu ya. Kemudian di sini ada komponen input media pembelajaran, skala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi. Nah, misalnya dengan penggunaan Zoom seperti ini kan termasuk media pembelajaran. Tapi karena adanya pandemi dan lain sebagainya, kita menggunakan ini sebagai salah satu alat atau media pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, kemudian ada lingkungan di sini, ada lingkungan fisik yang juga berpengaruh pada pelaksanaan sebuah sistem atau proses pembelajaran itu sendiri. Lingkungan fisik, ada cuaca, ada keadaan udara, ruangan, cahaya, kesehatan lingkungan, kemudian ada lingkungan sosial, pergaulan, sikap, sedangkan kultural itu adalah terkait dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai lainnya begitu ya, bisa nilai agama, nilai kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembiayaan, memang ini kita tidak masuk ke ranah sini kalau kita tidak menjadi bagian dari proses pembiayaan ini. Dalam artian adalah di sekolah tertentu nantinya kita juga bisa menjadi bagian dari sistem yang mengurusi mengenai pembiayaan. Tetapi ini hanya untuk diketahui saja bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama adalah biaya satuan pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Kemudian ada biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasi. Nah, saya memang di sini tidak terlalu intens mengetahui apa dan bagaimana pembiayaan ini dilakukan dan diperuntukkan. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi ini hanya for your information bahwa pembiayaan ini ada beberapa hal di dalam dan yang terakhir adalah biaya pribadi peserta didik. Maka dari itu ketika ada pembiayaan tertentu pada suatu level pendidikan itu memang murni dilakukan bukan tanpa pertimbangan. Ada beberapa hal yang sudah dipertimbangkan secara baik dan sudah dibutuhkan, oke, kemudian akhirnya diputuskan, oke, ini untuk peserta didik ini dikenakan biaya kegiatan misalnya.
Seperti contohnya saja karena, keponakan saya itu kan sekolah di salah satu ini ya, full day school. Nah, dalam 1 tahun itu memang ada yang namanya biaya kegiatan, dan itu memang di luar biaya, eee, SPP yang tiap bulannya dia, bayar. Itu adalah merupakan otonomi sekolahnya sendiri, dalam artian adalah kenapa ada biaya itu, karena memang ada program itu untuk kelas tertentu. Maka dari itu mau tidak mau ya kita harus mengikuti, begitu. Kemudian penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dan kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Ketika ada pembelajaran, ada penyampaian informasi, otomatis ada evaluasi terhadap penyampaian informasi tersebut. Dan ini adalah mengukur sejauh mana mereka memahami tentang materi yang disampaikan di kelas. Nah, ketika kita melihat sistem seperti ini tidak rumit ya. Ini hanya me eee mewakili bahwa semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya itu berkaitan satu sama lain, begitu. Dan ini memang penting dalam sistem pembelajaran. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk membuat summary, kemudian diunggah ke link yang telah diberikan di grup. Mohon summary itu ditulis di kertas seperti kemarin, kemudian Anda foto, Anda bisa bentuk PDF atau JPEG begitu. Dan tidak lebih dari pukul 12 siang pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.